Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Waspada Kasus COVID-19 Kembali Naik. Pagi ini kita berbincang dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia PAEI. Baik Ibu Mas Dalina, kita lanjutkan perbincangan kita ya Bu ya. Kita kan sering mendengar Bu bahwa Omikron ini cukup membahayakan dan tidak bisa dideteksi dengan tes PCR yang biasanya. Nah, setelah beberapa bulan kasus COVID melandai, ini membuat pemerintah dan masyarakat jadi mengendurkan nih pembatasan aktivitas. Dengan kenaikan kasus ini, gimana Bu bisa mengembalikan masyarakat untuk bisa kembali disiplin menerapkan prokes ini sendiri? Ya, jadi terkait dengan PCR, apakah PCR mampu mengenali Omikron? Tentu tidak bisa. Jadi PCR ada 2 tahap sebelum mengenali Omikron, apalagi antigen. Nah ini jadi persoalan kita, karena walaupun testing kita banyak, 70-80% testing kita itu masih RDT antigen untuk diagnostik, dan itu cukup berbahaya. Sementara kalau PCR dia mampu menilai jika terjadi kelainan, misalnya CT value yang terlalu rendah itu bisa didapat di swab PCR. Juga dengan metode tertentu yaitu SGTF, S-gene target failure, di mana dia tidak mampu mendeteksi gene S di dalam virus. Jadi gene S itu yang seperti duri-duri di Omikron, di COVID ya. Nah itu tidak terdeteksi. Nah kalau itu tidak terdeteksi, maka diarahkan ke WGS atau whole genome sequencing. Jadi yang bisa mendeteksi adanya Omikron atau tidak itu adalah whole genome sequencing. Tapi whole genome sequencing itu prosesnya lama dan cukup mahal. Walaupun saat ini harganya sudah turun ya, karena itu tidak semua tes PCR positif bisa kita lakukan WGS. Memang selektif, tetapi kita mencoba untuk mendorong pemerintah untuk semakin banyak bisa melakukan tes Omikron. Dan saat ini sudah lebih dari 2.500 dari WGS yang dikirimkan oleh Badan Litbangkes itu Omikron. Artinya Omikron itu sudah mendominasi melebihi Delta. Artinya kita juga saat ini mendapatkan double strike. Double strike itu Delta masih ada, tetapi Omikron sudah mendominasi. Nah ini yang harus jadi perhatian kita. Apakah pembatasan yang dilakukan itu sudah cukup? Nah ini yang jadi persoalan kita, Naomi. Di awal kita sudah sebutkan bahwa narasi yang diberikan untuk risk communication jika terlalu menggampangkan itu membuat masyarakat menjadi menganggap ini tidak berbahaya. Seperti misalnya, oh Omikron itu nggak apa-apa, nggak usah kaget, nggak usah cemas, nggak usah panik. Saya lihat masyarakat kita itu tidak panik, tidak cemas, bahkan sejak dari awal. Panik itu kan harus dibuktikan dengan apa? Panic buying misalnya, tiba-tiba memborong barang-barang. Ada, kita lihat saat ini nggak ada. Saking tidak paniknya, kita menjadi abai dengan apa yang sudah terjadi gitu ya. Peningkatan kasus sudah 17.000, 2 kali lipat lebih tinggi dibanding minggu lalu. Masyarakat masih menganggap, oh nggak apa-apa kok, kata pemerintah ini ringan-ringan saja. Meninggal lebih dari 7 Omikron, masih juga masyarakat menganggap nggak apa-apa kok, kata pemerintah ini ringan-ringan saja. Jadi awareness dalam komunikasi risiko itu menjadi penting ya. Tidak usah terlalu banyak pembicaraan terkait dengan Omikron, tetapi harus membidik atau menuju kepada masyarakat bahwa waspada, kasus meningkat 2 kali lipat dibanding yang lalu. Apa yang harus dilakukan? Stay at home. Itu yang paling sederhana. Stay at home, WFH, kemudian hentikan PTM, lalu tracing dilakukan dengan masif. Mari kita lihat apakah kemudian kasus ini terus meningkat dan Omikronnya melebar atau meluas, ataukah kita mampu kendalikan. Sepanjang itu tidak dilakukan, sepanjang indikatornya Omikron tiba-tiba meluas ke seluruh Indonesia atau meningkat melebihi apa yang semestinya terjadi, maka itu menunjukkan bahwa pengendalian kita berlangsung tidak efektif. Baik, pelaksanaan WGS gitu ya Bu, itu berarti tidak bisa digunakan seketika langsung ya Bu ya? Bukankah ini malah membahayakan Bu? Karena kalau kita lihat di beberapa kasus di daerah itu ya, orang terpapar Omikron tetapi ternyata setelah dilihat datanya
mereka terpapar 1 minggu sebelumnya dan setelah data keluar orangnya sudah sembuh. Itu seperti apa, Bu? Ya, jadi sebenarnya memang kita mendorong secepat mungkin, tetapi proses WGS memang tidak bisa cepat. Membutuhkan antara 3 hari sampai dengan 1 minggu untuk bisa mendapatkan hasilnya. Apalagi kalau dia datang dari daerah-daerah yang pemeriksaan WGS-nya itu harus ke provinsi-provinsi yang memiliki fasilitas. Saat ini dari 34 provinsi saya kira hanya 17 provinsi yang memiliki fasilitas tersebut. Sehingga memang ini menjadi PR kita untuk meningkatkan kapasitas laboratorium kita agar bisa dengan cepat mendeteksi itu. Tetapi kalaupun kapasitas laboratorium kita belum memenuhi, sebenarnya sinyal-sinyal epidemiologi sudah bisa terlihat. Misalnya, satu, dia menularkan dalam waktu cepat pada banyak orang. Nah, ini sudah mulai kita khawatir bahwa ini adalah Omikron. Atau yang kedua, ketika di PCR, city value-nya tiba-tiba turun sangat jauh, maka kita harus khawatir dan harus melakukan containment yang ketat pada mereka. Atau yang ketiga, dia mengalami perburukan dalam waktu yang cepat. Misalnya waktu datang dia masih baik-baik saja, gejalanya ringan-ringan saja, tapi kemudian memburuk dalam waktu cepat. Maka ini juga harus segera dilakukan WGS. Jadi ada sinyal-sinyal secara epidemiologi yang mampu memberikan informasi kepada kita, apakah ini harus dilakukan WGS ataukah tidak. Baik. Ibu, kedatangan orang dari luar negeri itu kan masih terjadi dan juga belum dilakukan pembatasan. Nah, bahkan aturan karantina masuk Indonesia sekarang dikurangi nih Bu, jadi 5 hari. Padahal peningkatan kasus akibat varian Omikron di luar negeri ini kan bisa ratusan ribu per hari. Tanggapan Ibu seperti apa? Baik, untuk PPLN sebenarnya kalau kita lihat rasio mereka atau proporsi ya, maaf bukan rasio, proporsi mereka yang Omikron dari perjalanan luar negeri saat ini sudah makin turun. Sekarang sudah lebih banyak di transmisi lokal atau transmisi komunitas, dan ini tentu sudah sangat berbahaya. Terkait dengan pembatasan perjalanan. Kalau di awal-awal memang kita membatasi perjalanan pada 14 negara yang pada saat itu memiliki Omikron di awal ya. Tapi saat ini Omikron itu sudah ada di lebih dari 170 negara. Jadi memang sudah tidak relevan lagi kita melakukan pembatasan pada seluruh negara. Jadi yang terpenting adalah bagaimana karantina dilakukan. Nah, permasalahannya adalah tempat karantina kita untuk PPLN dan proses karantina kita itu ternyata tidaklah sekuat seperti yang kita bayangkan. Ada cukup banyak permasalahan pada proses karantina. Berapa sih sebenarnya masa karantina? Kalau sedang terjadi sirkulasi varian of concern yang begitu dahsyat di tingkat dunia, maka karantina itu harus dilakukan dengan sangat ketat. Lazimnya secara teori karantina itu dilakukan 1 kali masa inkubasi terpanjang. Berapa 1 kali masa inkubasi terpanjang pada masing-masing penyakit berbeda-beda. Pada COVID itu sampai hari ini WHO masih menetapkan masa inkubasinya adalah 14 hari untuk masa inkubasi terpanjang. Maka karantina dilakukan selama 14 hari. Apakah karantina itu harus dikelola oleh pemerintah? Tidak juga. Kalau misalnya karantina itu atau kemampuan pemerintah untuk melakukan karantina hanya sanggup 5 hari, maka mereka dikarantina selama 5 hari, tetapi mereka harus melanjutkan karantinanya sampai 14 hari secara mandiri. Jadi mereka boleh keluar dari pusat karantina, tetapi mereka harus diingatkan dan sistem informasi kita harus mampu melakukan pengawasan agar mereka sampai dengan 14 hari tidak beraktivitas terlalu luas sehingga menyebabkan transmisi terjadi di komunitas. Jadi itu adalah step-step yang standar di dalam pengendalian di pintu masuk. Baik, Ibu, ini kita baca dari YouTube Berita KBR ya, ada komentar yang masuk dari Francisca Ratna. Terima kasih Ibu Mas Dalina, saya menjadi paham bahwa Omikron ini membahayakan. Ada yang bilang seperti flu, tapi saya juga curiga apakah ada ciri khusus dari Omikron. Gimana nih Bu? Ya, sebagian besar penderita menderita batuk dan gejala gangguan sistem pernafasan bagian atas. Karena itu, karena virusnya ada di sistem pernafasan bagian atas, dia mudah sekali keluar. Keluarnya melalui apa? Melalui bersin, melalui droplet ya. Kalau kita ngobrol nggak pakai masker, dia keluar karena ada di bagian atas ya.
Sehingga jarang sekali memang penderita tersebut menderita sesak. Sesak terjadi jika virus itu berada pada sistem atau saluran pernapasan bagian bawah. Jadi yang dia serang adalah alveoli di bagian bawah ya, yang menimbulkan lendir yang membuat kita menjadi susah atau alveoli kita susah berkembang. Jadi apa yang gejala yang lazim, ciri-ciri atau gejala yang lazim pada penderita Omikron, memang yang pertama adalah batuk kering, ya. Kemudian pada beberapa kasus, terutama ini yang kita cukup khawatirkan, transmisi pada anak pada Omikron ini sangat tinggi sekali. Kemungkinan besar adalah karena anak itu memang lebih cepat tertular dari orang tuanya yang mungkin tanpa gejala. Pada anak mereka merasakan lemas, ya, letih, itu sebenarnya gejala standar dari infeksi virus. Gejalanya memang seperti influenza, tetapi seperti nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, itu hal-hal yang lazim. Kadang-kadang anak-anak itu tidak mampu untuk mendeskripsikan gejalanya, tetapi kita tahu mereka menjadi lebih rewel, kemudian mereka juga menjadi lebih tidak lincah gitu ya, hanya berdiam diri saja, menunjukkan kalau terjadi infeksi virus. Demam lazim terjadi, tetapi tidak semua penderita Omikron kemudian menderita demam. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau dia mengenai para lansia kita dan yang komorbid. Penyakitnya itu yang menjadi lebih parah, tergantung dengan jenis penyakit yang dia punyai. Terutama dua komorbid yang cukup berat jika terkena Omikron, yaitu hipertensi dan diabetes. Sama saja dengan Delta, pada mereka yang hipertensi dan diabetes itu rata-rata banyak mengalami gejala atau perburukan yang lebih besar, ya. Kemungkinan terjadi komplikasi, tetapi nanti mungkin Dokter Adif yang lebih bisa menjelaskan tentang itu. Tetapi memang pada mereka itu yang harus kita jaga. Nah, pada anak-anak persoalannya adalah belum ada vaksin untuk mereka. Ini yang jadi persoalan kita juga, gitu ya. Sehingga bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak kita, terutama yang balita, itu juga menjadi concern kita. Baik Ibu Mas Dalina dan juga pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Setelah jeda, Ruang Publik KBR akan kembali.